Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 11 IPS? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Kita bahas dulu nih mengenai peranan transportasi. Transportasi itu tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Karena apa? Karena transportasi itu memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Jadi kalau semakin lancar transportasi dalam suatu wilayah, maka semakin lancar pula perkembangan kehidupan manusia dalam wilayah tersebut. Peranan transportasi itu dapat kita lihat dalam 3 hal. Yang pertama, bagi manusia itu sendiri. Kan sudah Bu Nai singgung di awal bahwa transportasi itu kan sangat penting bagi kehidupan manusia. Jadi manusia itu membutuhkan transportasi untuk memudahkan mereka bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Lah, perpindahan dan pergerakan manusia itu tidak lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terus peran transportasi yang kedua yaitu di bidang ekonomi. Kalau di bidang ekonomi, transportasi itu berperan dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa yang memiliki nilai bagi manusia. Manusia atau penduduk dalam suatu wilayah itu kan harus menggunakan sumber daya alam yang ada untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Tetapi kita ketahui, masing-masing daerah itu kan pasti memiliki sumber daya alam yang berbeda. Otomatis, tiap daerah itu kan tidak akan bisa untuk memenuhi segala kebutuhannya. Jadi pasti membutuhkan daerah lain untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Misalnya nih, Pulau Madura itu kan terkenal dengan pulau garamnya. Otomatis garam di Madura itu melimpah. Sedangkan di Sidoarjo itu tidak bisa memproduksi garam, tapi Sidoarjo itu bisa memproduksi gula. Makanya gula di Sidoarjo kan banyak. Lah, diperlukanlah sebuah transportasi agar garam yang ada di Pulau Madura itu bisa dinikmati oleh penduduk Sidoarjo. Dan sebaliknya, apa itu penduduk Madura itu juga bisa menikmati gula yang diproduksi di Sidoarjo. Jadi intinya transportasi itu sangat dibutuhkan untuk memindahkan barang ataupun benda dari satu tempat ke tempat berikutnya. Dengan tujuan apa? Yaitu untuk pemerataan kebutuhan hidup manusia. Terus yang terakhir adalah peranan transportasi dalam tata ruang kota dan wilayah, di mana perencanaan sebuah kota itu sangat memerlukan yang namanya pertimbangan mengenai keadaan dan pola transportasi yang ada. Karena jika tanpa mempertimbangkan hal tersebut, maka akan mengakibatkan yang namanya ketidakteraturan lalu lintas. Misalnya meningkatnya jumlah kecelakaan, kemudian pelanggaran lalu lintas, serta meningkatnya pencemaran udara. Kita bahas dulu nih mengenai peranan transportasi. Transportasi itu tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Karena apa? Karena transportasi memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Jadi kalau semakin lancar transportasi dalam suatu wilayah, maka semakin lancar pula perkembangan kehidupan manusia dalam wilayah tersebut. Peranan transportasi dapat kita lihat dalam 3 hal. Yang pertama itu bagi manusia. Tadi kan sudah Buna istilahkan dia di awal kalau transportasi itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Jadi manusia itu membutuhkan transportasi untuk memudahkan mereka bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Lah, perpindahan dan pergerakan manusia itu tidak lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terus peran transportasi yang kedua yaitu di bidang ekonomi. Kalau bidang ekonomi, transportasi itu berperan dalam kegiatan produksi, kemudian distribusi, dan konsumsi barang serta jasa yang memiliki nilai bagi manusia.
Kita ketahui bahwa manusia atau penduduk dalam suatu wilayah itu kan harus menggunakan sumber daya alam yang ada untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Tetapi masing-masing daerah itu pasti memiliki sumber daya alam yang berbeda. Otomatis tiap daerah itu kan tidak akan bisa untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jadi pasti membutuhkan daerah lain untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Misalnya nih, Pulau Madura itu kan terkenal dengan pulau garamnya. Berarti di Madura garam itu melimpah. Sedangkan di Sidoarjo itu tidak bisa memproduksi garam, tapi Sidoarjo itu bisa memproduksi gula. Nah, jadi diperlukan sebuah transportasi agar garam yang ada di Madura itu bisa dinikmati oleh penduduk Sidoarjo. Dan sebaliknya, penduduk Madura itu juga bisa menikmati gula yang diproduksi oleh Sidoarjo. Jadi intinya transportasi itu sangat dibutuhkan untuk memindahkan barang ataupun benda dari satu tempat ke tempat berikutnya. Tuh, alarnya celumayatkan. Selanjutnya yaitu perkembangan transportasi di Indonesia. Perkembangan transportasi di Indonesia itu bisa kita lihat dari transportasi udara, transportasi air, dan transportasi darat. Transportasi udara. Perkembangan transportasi udara itu pertama kali dilakukan oleh tim AURI, Angkatan Udara Republik Indonesia, yang dipelopori oleh Supono, kemudian Nurtanio, dan Sumarno. Jadi Supono dan kawan-kawan ini tuh merintis usaha penerbangan nasional pertama di Indonesia. Tepatnya itu tahun 1946 di Yogyakarta. Lah, tim AURI itu berhasil membuat rancangan pesawat terbang yang diberi nama Sikumbang. Dan Sikumbang ini pertama kali terbang pada 1 Agustus 1954. Terus tahun 1976, industri pesawat terbang tersebut berkembang menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio, IPTN, yang didirikan oleh Bapak Habibie. Lah, salah satu karyanya itu adalah prototipe pesawat turbo N250. Tapi sayangnya industri pesawat terbang tersebut itu berhenti karena kekurangan dana akibat krisis moneter. Kalau transportasi air itu sudah digunakan oleh masyarakat Indonesia sejak awal, baik untuk perpindahan manusia maupun barang. Hal tersebut itu tidak terlepas dari wilayah Indonesia sendiri yang terdiri dari berbagai pulau. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia itu masih menjadikan sungai sebagai penghubung utama antar wilayah. Dan transportasi utamanya banyak yang masih menggunakan perahu. Terakhir adalah transportasi darat. Transportasi darat pada awalnya itu menggunakan jasa kuda untuk bepergian. Kalau memindahkan barang itu menggunakan kerbau. Transportasi darat modern pertama kali masuk ke Indonesia pada masa pendudukan Belanda, di mana pemerintah Belanda pada waktu itu membangun jalur kereta api dengan rute Batavia yang kita kenal dengan Jakarta ke Bogor. Sedangkan alat transportasi yang digunakan dalam kota itu adalah tram. Jadi tram itu digerakkan oleh mesin uap. Tram ini merupakan angkutan massal yang pertama kali ada di Jakarta. Tapi pada masa pemerintahan Soekarno, tram itu dihapus karena tidak cocok atau tidak sesuai dengan kondisi wilayah Jakarta. Akhirnya tram itu mulai diganti dengan bus-bus kota, kemudian oplet, bajai, dan beca. Kalau saat ini perkembangan transportasi darat itu kan semakin berkembang terus beragam jenisnya. Selanjutnya kita bahas mengenai perkembangan perdagangan internasional di Indonesia. Perkembangan perdagangan internasional di Indonesia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah perdagangan internasional abad pertengahan. Jadi setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, perdagangan bangsa Eropa itu kan mengalami keterpurukan. Tapi lama-kelamaan perdagangan di Eropa itu mengalami perkembangan. Bahkan para pedagang itu mulai membentuk yang namanya asosiasi yang digunakan untuk melindungi para pedagang jika bepergian ke luar negeri. Terus yang kedua itu masa penjelajahan samudra. Pada abad ke-15 dan ke-16 itu kan ditandai dengan berkembangnya teknologi pelayaran dan navigasi, sehingga muncullah yang namanya kapal-kapal besar yang dilengkapi dengan perlengkapan militer. Perkembangan pelayaran dan navigasi tersebut itu mengakibatkan adanya penjelajahan samudra atau pencarian daerah baru
Otomatis perdagangan internasional itu semakin meluas. Bahkan asosiasi yang sebelumnya itu bersifat informal itu berubah menjadi kemitraan resmi yang kita kenal dengan persekutuan dagang seperti dari Belanda, VOC, kemudian dari Inggris, EIC lah itu. Ketiga itu adalah masa revolusi industri. Revolusi industri itu kan pertama kali terjadi di Eropa, sehingga otomatis Eropa itu menjadi pusat perdagangan dunia. Kegiatan ekonomi Eropa itu bergantung pada pasar luar negeri sebagai pemasok bahan mentah sekaligus pembeli barang jadi buatan pabrik. Terus yang terakhir yaitu masa Perang Dunia. Kalau pada masa Perang Dunia, perdagangan internasional itu mengalami kemunduran. Puncak kemundurannya itu terjadi setelah adanya krisis dunia tahun 1929. Jadi banyak perusahaan-perusahaan bangkrut, kemudian perekonomian dalam negeri setiap negara itu juga mengalami kemunduran. Otomatis berakibat pada kelumpuhan perekonomian dunia. Baru setelah berakhirnya Perang Dingin, semua negara yang ada di dunia itu mulai kembali menata perekonomian mereka. Jadi perdagangan internasional itu mulai berkembang hingga sekarang. Ya, itu tadi materi yang Bu Nais sampaikan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap selalu semangat dan jaga kesehatan. Bu Nais akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.